Net ngono. Terus. Net terus. Penak set ngono. Terus medhok terus. Nah, terus. Ora apa-apa. Terus. Ra iso. Wes, sik ya. Oke, sip. Tos e. Oke. Ada lemparkan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, sedulur bonsai, sudah ada di samping saya ya bahan bonsai untuk jenis waru. Awal pertama ini katanya pertama beli jenisnya Thailand. Tapi apapun ID-nya, yang penting kita memaksimalkan bahannya. Bahan ini sebenarnya konsep awal untuk bahan dasarnya waru ekspos akar. Berhubung saya biarkan begitu saja buat induan, nah kali ini saya mau mencoba memaksimalkan untuk bahan ini. Kali ini saya mau berbagi tip cara tekuk batang pada bahan bonsai waru. Sebenarnya untuk video ini kurang lebih 1 tahun yang lalu saya pernah praktek dan alhamdulillah berhasil. Untuk teman-teman, awal tekuk dengan teknik V dan yang sudah berhasil nanti mungkin akan saya lampirkan linknya di bawah deskripsi ya, teman-teman bisa simak. Oke, seperti apa kita langsung menuju ke bahan ini ya. Nanti mungkin untuk batang yang ini akan saya lakukan untuk tekuk. Nah, seperti apa? Nah, langsung saja simak videonya, mudah-mudahan nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk bahan dasar ini biasa-biasa saja ya. Tapi ke depan saya pengen untuk nanti memaksimalkan bahan ini, saya proses untuk bahan dasar menjadi maksimal. Sebelum teman-teman melakukan untuk proses entah itu pengerjaan pelukaan atau proses memaksimalkan bawah, di video saya sebelumnya sudah saya pernah berbagi tips juga. Usahakan untuk tingkat kesuburan di atas tanpa terkena hama ya. Ini masih los dan nampak saya cek tadi sangat subur tanpa terkena hama. Karena apa? Kalau atas terkena hama ataupun banyak daun yang berlubang, tentunya untuk proses untuk memaksimalkan batang bawah kurang cepat ya untuk prosesnya. Oke, so saya mau langsung mencoba ini untuk proses tekuk untuk batang yang di sini sudah nampak. Nah, saya mau melakukan tekuk pada batang ini. Saya mau sedikit paksakan, insya Allah untuk waru aman ya. Yang penting atasnya subur. Saya mau mencoba langsung melakukan, dan nanti ke depan untuk bahan ini akan saya update terus perkembangannya seperti apa. Berhasil apa enggak tetap akan saya update nanti seperti apa. Teman-teman nanti mungkin apapun masukannya bisa komen-komen di bawah deskripsi ya. Kita belajar bersama, sharing. Oke, saya langsung mau melakukan untuk eksekusi untuk bahan ini.
anu di dilinggi net ngono. Terus net terus penak set ngono. Terus medhun terus nah terus ora apa-apa terus ra iso wes sik ya tahan sik ya tenang tahan sik kok nek wis tumbuh koyo iki nyambung nyambung lingkup suwe ampun dadi ekstrim ngisor dikira kena badai kayak kena badai kan ta iya kena badai wis abet oke sip tos sik oke jajan parkan aman. Alhamdulillah selesai kali ini saya lakukan tekuk untuk cabang batang pada bahan bonsai waru dengan teknik V. Dibantu anak saya ya tadi, karena kalau sendiri juga sangat berat sekali. Di sini sudah saya lakukan pemberian pupuk. Saya pakai yang bagus biar cepat untuk asupan nutrisi walaupun di atas subur ya. Karena apa? Kita paksakan untuk yang di atas tadi V-nya sangat ekstrim, makanya saya kasih nutrisi yang bagus. NPK saya campur air, saya siramkan di sini. Nah, kita lihat kondisi yang saya tekuknya. Nah, seperti ini tadi lukanya sangat ekstrim. Kalau pas teman-teman lihat saya pemberian salep kambium, nanti kalau sudah benar-benar kering untuk pemberian salep kambium bisa dibungkus pakai plastik briefing ya, tapi benar-benar kering ya. Kalau teman-teman nggak punya plastik briefing, pakai plastik putih nggak apa-apa, hitam nggak apa-apa, kita ikat pakai tali rapiah. Bertujuan agar air tidak masuk ya, karena akan mengakibatkan jamur dan busuk. Ini proses awal. Nanti pengennya ke depan saya pangkas di sini. Rencana ya, tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Terus pengen menumbuhkan titik tumbuh tunas di seputaran sini ya. Tapi ini masih saya kasih cadangan, saya kasih untuk cabang yang di atas. Hati-hati untuk nanti seandainya ini sudah maksimal, untuk mudah-mudahan insya Allah ini berhasil ya. Dengan sedikit ekstrim ini V-nya tadi saya lakukan untuk kurang lebih 75% untuk pembuangan teknik V-nya. Nah, kalau ini nanti sudah sempurna, kalau pengen lakukan pemotongan ini kita lakukan secara bertahap. Nanti akan saya berbagi juga, jadi tidak langsung dipotong putus ya. Kita cari aman, karena apa, di sini kalau kita perhatikan untuk jalur nutrisinya hanya 2 akar ini yang mensuplai ke batang yang saya tekuk. Untuk akar yang besar ini fokus larinya ke sini. Ini sengaja tidak saya potong, tidak saya buang. Kenapa? Karena di saat di sini ekstrim dan banyak luka yang sangat parah sekali dengan teknik V tadi. Kalau terlalu banyak luka malah sangat riskan untuk bahan ini. Jadi ini biar normal dulu, nanti kita baru eksekusi untuk yang di sini, di atas ini ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan di sini tadi sudah saya pakai pemancang yang kuat. Untuk pemancangnya seperti ini, saya tancapkan ke dalam ya pemancangnya tadi. Terus saya bikin lubang pakai gergaji buat mengancing daripada tali rapiah. Saya ikatkan ke batang utama. Dan untuk terusan di sini nampak saya kasih pemancang juga, paling ujungnya saya naikkan ke atas lebih tinggi. Usahakan kalau teknik seperti ini
untuk terusan yang di sini ya, terusan batang ini paling ujungnya kalau bisa usahakan lebih tinggi dari ini ya. Nah, ini sudah saya tarik, tadi saya kasih panjang, saya naikkan ke atas. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya, saya berbagi dan saya juga pernah praktek juga, alhamdulillah berhasil. Kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Nanti teman-teman videonya bisa simak, linknya di bawah deskripsi saya lampirkan. Cukup sekian dulu untuk teman-teman, mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat. Kita tetap sama-sama belajar. Untuk teman-teman juga yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.